طلع هون طلع هون. وينك انت؟ طلع طلع طلع. يعني سيدي سيدي. Memang benar, banyak video-video AI yang beredar soal serangan Iran akhir-akhir ini, yang juga membuat seolah-olah serangan Iran itu sebenarnya tidak berdampak. Tapi jujur, kalian juga harus tahu bahwa ada sensor yang sangat ketat di Israel yang melarang untuk merekam serangan Iran ke Israel. Terbaru, jurnalis Al Jazeera bahkan mengatakan, jika ada yang mengunggah video ke media sosial atau mengarahkan kamera, mereka dapat dituntut secara hukum. Di mana sekali lagi, itu membuat tak banyak video kehancuran yang muncul ke media sosial saat ini. Meskipun serangan Iran terus berlanjut. Tapi baru-baru ini, media Israel yakni Just Breaking News melaporkan jika sudah ada 10.000 klaim kerusakan properti yang terjadi akibat serangan ini. Di mana ini menunjukkan betapa besar kehancuran yang terjadi. Bayangkan saja, 10.000 kerusakan. Itu jumlah yang sangat besar. Dan inilah update di balik pertempuran yang perlu kamu ketahui. Seperti dilaporkan oleh CNN, Israel punya military sensor atau sensor militer IDF yang sebenarnya sudah berusia puluhan tahun, di mana saat perang melawan Iran kali ini, sensor dilaporkan diperketat, jauh lebih ketat dibandingkan perang 12 hari pada 2025 silam. Di situ dijelaskan larangan spesifik untuk menunjukkan gambar atau video, lokasi jatuhnya rudal dan misil, posisi pertahanan udara atau situs militer yang kena, video peluncuran misil Israel atau intersepsi rudal musuh, foto atau video dampak serangan di area sensitif, dan share video dari sosmed tanpa izin sensor sebelumnya. Itu semua bertujuan untuk mencegah musuh mendapatkan info real time, hingga memenangkan propaganda pemerintah Israel bahwa mereka mampu memenangkan pertempuran melawan Iran. Sekarang dengar deh apa yang disampaikan oleh reporter Al Jazeera berikut ini. Now, there have been reports of damage on the ground from the Hezbollah salvos in northern Israel, and there have been reports of damage on the ground in central Israel from Iranian missiles that have been intercepted with debris falling to the ground. But getting concrete information about exactly what has been damaged and where, well, that's difficult. And that's difficult because Israel is very tightly controlled at the moment in what information gets out because of the military censor. To have any information that's published into the public sphere, it has to be officially cleared by the censor, and if anyone puts a video on social media or points a camera at something that they shouldn't do, then they can be prosecuted. Some information does get out, but it's not very much at all. Hingga 10 Maret, Iran dilaporkan telah melepaskan sekitar 300 rudal balistik, dengan sekitar 150 diantaranya menggunakan cluster bom warhead yang menyebar bom kecil dan susah dicegat. Meski jumlahnya tak langsung banyak, namun seperti yang disampaikan mantan Direktur Intelijen Luar Negeri Prancis, Alain Juillet pada Al Jazeera, rudal Iran jauh lebih akurat yang diduga menggunakan Starlink dari China. Akibatnya, setidaknya 13 warga Israel tewas dan 1.929 lainnya terluka dalam serangan Iran terhadap Israel sejak pekan lalu. Dengan laporan terbaru dari media di Israel yakni Just Breaking News menyebutkan skala kehancuran yang lebih mengerikan, di mana disebutkan 10.000 klaim kerusakan akibat serangan dari Iran telah diajukan. Hampir 10.000 klaim kerusakan properti diajukan di seluruh Israel akibat serangan rudal menghantam pasar perumahan bernilai tinggi di Tel Aviv dan memaksa ratusan orang mengungsi dari rumah mereka. Serangan rudal sekali lagi meninggalkan jejaknya di pasar perumahan Israel. Tetapi kerusakan kali ini terlihat sangat berbeda dari perang sebelumnya. Hampir 10.000 klaim kerusakan properti telah diajukan. Banyak di antaranya di beberapa kota termahal di negara itu seperti Tel Aviv yang mengalihkan fokus dari pembangunan kembali skala besar ke perbaikan, klaim asuransi, dan warga yang mengungsi mencari tempat tinggal sementara. Ya, meski sensor sangat kuat, tetap saja, karena skala kerusakan yang besar dan luas, kita masih bisa melihat di beberapa video dan foto yang bocor.
seperti lubang besar yang muncul akibat rudal Iran berikut ini. Atau video berikut ini, yang baru-baru ini diposting oleh media Arab Al Arabiya yang menunjukkan kerusakan masif pada gedung-gedung di Israel. Lihat juga momen petugas Israel mencoba mencari korban atau warga mereka yang masih terjebak di reruntuhan gedung akibat serangan berikut ini. Jelas ini adalah serangan signifikan di level sipil dan ekonomi, di mana dengan 10.000 properti yang hancur, ini membebani ekonomi pasar properti Tel Aviv terganggu, plus biaya perang yang sudah miliaran dolar. Meskipun kalau Netanyahu yang bicara, ia akan mengatakan, inilah perang. Perang selalu membutuhkan biaya mahal. זה עולה כסף, הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון למאמץ המלחמתי. Kerugian perang Amerika Serikat melawan Iran. Dengan tujuan yang belum tercapai, meski telah memasuki hari ke-12 pertempuran, kini publik Amerika Serikat mulai memberikan tekanan dan kritikan tajam pada Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu dituntut untuk segera menghentikan perang. Terlebih jika mengingat harga minyak telah melambung tinggi. Apalagi jika mengingat biaya yang besar, di mana Amerika Serikat bisa menghabiskan 1 miliar dolar atau lebih, yang setara lebih dari 17 triliun. Menurut pejabat Amerika Serikat, Senator Elizabeth Warren, dana itu seharusnya untuk membantu warga Amerika yang kehilangan layanan kesehatan daripada untuk perang. This is not a war supported by this country, and this is not a war that makes us safer. For the Trump administration to say over and over, there's no money for health care, there's no money for child care, there's no time to pay attention to how families are paying more, but there's $1 billion a day to go to the Middle East and drop bombs on Iran for military purposes that no one can describe and that no one can explain how merely from dropping bombs from the air we will accomplish those ends. Ya, di situ Senator Elizabeth Warren sekali lagi menegaskan bahwa ini bukanlah perang yang diinginkan oleh rakyat Amerika. Apalagi jika melihat jumlah korban dari pasukan Amerika Serikat yang meninggal baru-baru ini. Dengan 150 pasukan dikonfirmasi menderita luka-luka. Since the beginning of the war, there have been a very low number of reported casualties. And what really surprised us is when we spoke to our sources, the number was not just, double or triple or quadruple the original 8 seriously wounded that were reported. It was 150 troops. Untuk apa perang ini, Trump? Meskipun Trump mengatakan jika alasan ia berperang melawan Iran adalah untuk mencegah nuklir Iran atau rudal yang bakal ditembak ke basis Amerika Serikat atau Israel dan perubahan rezim. Namun, banyak juga analis yang menilai jika Trump itu diseret oleh Netanyahu dalam perang ini. Ini bukan cuma opini, dengan media kenamaan Amerika Serikat yakni NYT atau New York Times punya cerita detail soal bagaimana Netanyahu melobi Trump berbulan-bulan, termasuk mengunjungi Oval Office 11 Februari 2026 untuk memastikan negosiasi nuklir gagal dan ganti ke serangan militer. Seperti kita tahu, Netanyahu menyebut perang ini adalah ambisinya untuk menghancurkan Iran sejak 40 tahun lalu. Dengan mantan Intel Saudi, Prince Turki Al-Faisal, mengatakan, "This is Netanyahu's war," di mana Netanyahu meyakinkan Trump mendukung pandangannya soal Iran. Di Amerika Serikat sendiri, banyak warga percaya bahwa perang melawan Iran digunakan untuk menutupi kasus Epstein, di mana sejak perang dimulai, pencarian soal kasus Epstein langsung turun hingga 90%. Ya, yang pasti, sejauh ini banyak publik Amerika Serikat masih bingung dengan why Trump memulai perang. Perang ini dinilai tak memiliki kepentingan bagi Amerika Serikat, selain kepentingan dari Israel. Bahkan, kalau ngomongin kepentingan Amerika Serikat, analisis dari CNN menyebut, perang ini justru menjauhkan Trump dan partainya, Republik, dari visi ekonominya di Amerika. Ya, saat ini yang pasti, perang masih terjadi. Meski Trump mengklaim kemenangan baru-baru ini. Di lapangan, Iran justru terus menyerang Israel dengan kapal-kapal tanker juga dihancurkan, yang membuat lonjakan harga minyak kembali di atas $100 per barel.
So, bagaimanakah pertempuran ini akan berakhir? Hanya waktu yang akan menjawabnya.